Yang dimaksud dengan keamanan data adalah data tersebut dalam kondisi terjaga dan terenkripsi. Halo semua, selamat datang kembali di podcast PT Dimarjaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Anggraini ingin sedikit berbincang-bincang dengan salah satu voice sales PT Dimarjaya Indonesia, yaitu Bapak Andreas Laksmana. Halo Pak Andreas, apa kabar Pak? Halo. Oke, Pak Andreas, pada episode kali ini kita mau membahas tentang keamanan data. Kita semua kan sudah tahu ya Pak, kita sekarang hidup di era digital yang sangat erat kaitannya dengan keamanan data. Menurut pendapat Bapak, apa sih Pak keamanan data itu? Nah, sebelum kita bicara tentang keamanan data, sebaiknya kita menyamakan dulu persepsinya tentang data itu sendiri ya. Iya, betul Pak. Jadi apa yang dimaksud dengan data itu? Nah, yang dimaksud dengan data adalah informasi apapun yang dihasilkan atau dikumpulkan dapat kita sebut sebagai data. Informasi tersebut bisa berupa video, audio, karya tulis, dan lain-lain. Dalam dunia keamanan data, tentu yang dimaksud dengan data di sini adalah informasi dalam format digital ya, bukan dalam bentuk fisik. Oke, tapi apakah data perlu atau harus kita amankan Pak? Alasan data perlu diamankan karena data itu berarti dan penting, bernilai dan berharga, dan tidak boleh jatuh ke tangan musuh atau lawan, atau orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menyalahgunakan data-data itu dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik data tersebut, baik secara finansial maupun non-finansial. Secara finansial misalnya denda atau bahkan kebangkrutan. Yang non-finansial misalnya nama baik atau reputasi, kehormatan, dan lain-lain. Oke, kalau begitu apa semua data saja ya Pak harus kita amankan? Tidak semua data perlu apalagi harus diamankan. Kita perlu membuat pertimbangan dan perhitungan terhadap satu data. Seberapa berharganya sebuah data. Dan apabila data tersebut rusak, hilang, atau berubah, seberapa kerugian yang kita alami. Baik secara material maupun non-material, dibanding biaya yang kita keluarkan untuk melindungi data tersebut. Bila kerugiannya sangat besar, baik dalam hal keuangan maupun reputasi atau nama baik, berarti layaklah data tersebut diamankan, bahkan harus diamankan. Oke, kalau begitu pertimbangan apa sih Pak yang dipakai untuk menentukan pentingnya data tersebut perlu atau harus kita amankan atau tidak? Pertimbangan yang harus kita gunakan itu banyak sekali, tergantung konten dari data tersebut, serta data tersebut dalam bidang usaha apa. Misalkan untuk dunia finansial, data nasabah seperti nomor account, angka saldo ya dari nasabah, nomor kartu ATM atau debit, dan juga nomor kartu kredit dan lain-lain. Itu adalah data-data yang sangat penting, bernilai berharga, bukan saja bagi nasabah yang bersangkutan, tapi juga bagi bank. Apabila tercuri serta disalahgunakan, akan merugikan bank secara materi, bahkan bank harus ganti rugi atas kehilangan uang nasabah akibat kelalaian bank dalam menjaga data nasabahnya, maupun non-materi, yaitu dapat menurunkan reputasi atau citra dari bank yang bersangkutan. Pertimbangan lain adalah pemenuhan atau mematuhi regulasi yang dikeluarkan suatu badan yang diakui pemerintah, maupun regulasi keamanan data yang dikeluarkan oleh badan pemerintah sendiri. Jadi suatu perusahaan selain dia harus mengamankan data memang untuk kepentingan customer itu sendiri dan diri dia, juga dia harus memenuhi regulasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan, diterbitkan dan ditetapkan oleh pemerintah mengenai keamanan data customer-nya. Bahkan sekarang ini dengan banyaknya layanan digital di dunia, sampai setiap kesukaan kita, gaya berpakaian kita, tentang kuliner, rekreasi kesukaan kita, jenis barang yang sering kita beli di online shop ya, dan juga lain-lain,
terkumpul sebagai data, karena begitu banyak data, besar sekali disebut big data. Membuat semakin banyak data penting dalam dunia komersial yang harus dijaga keamanannya, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan dalam dunia militer, berbeda lagi data-data yang dianggap penting. Misalnya strategi pertahanan, keamanan di suatu daerah, strategi keamanan di perbatasan wilayah dengan negara lain, strategi pertahanan dan keamanan nasional, logistik persenjataan, dan lain-lain. Itu menjadi data sensitif, bernilai, dan sangat berharga. Sehingga tidak boleh bocor, apalagi sampai jatuh ke tangan negara lain yang posisinya sebagai musuh. Tanda petik ya. Bahkan sampai dibuat tingkatan keamanan data. Seberapa pentingnya sebuah data dengan kriteria seperti confidential, secret, dan top secret. Jadi setiap bidang ada penilaian sendiri atas tingkat suatu konten data itu. Seberapa sensitifnya ya, kepentingannya. Data itu suatu yang penting, lebih penting, sampai yang terpenting. Gitu. Oke Pak, saya udah mulai ada gambaran nih sekarang. Kita jadi kembali ke topik utama ya Pak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan keamanan data? Nah, yang dimaksud dengan keamanan data adalah data tersebut dalam kondisi tersimpan dengan aman, dalam kondisi terjaga dan terenkripsi, dan bila diakses dengan terkendali hanya oleh orang yang berhak dan berwenang. Jadi sebuah data aman bukan karena kita simpan di dalam lemari besi. Tidak ada seorang pun yang bisa akses untuk menggunakannya. Bukan begitu. Saya sering lihat di film-film ada dokumen atau sistem komputer yang terproteksi, lalu ada tulisan top secret. Apakah itu salah satu bentuk mengamankan data juga, Pak? Betul, itu salah satu bentuk dalam keamanan data. Jadi dalam keamanan data itu ada tingkatan-tingkatannya. Setelah orang menyadari ya kalau terdapat beraneka macam jenis data yang mempunyai nilai kepentingan berbeda-beda, sebuah data yang disalahgunakan ada yang merugikan secara individual, tapi ada data yang disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak lain yang tidak baik dapat merugikan sebuah perusahaan besar. Dan bahkan suatu data yang disalahgunakan atau jatuh ke pihak lawan dapat merugikan suatu negara, entah dari sisi ekonomi maupun pertahanan keamanan negara tersebut. Nah, dari situ manusia mulai membuat tingkatan keamanan data, seperti data konfidensial, data secret, sampai data top secret. Oke, saya juga lihat tuh Pak di film-film sepertinya canggih sekali ya Pak. Bagaimana cara mereka mengamankan data digitalnya? Sepertinya rumit sekali seperti tulisan-tulisan mengacak dalam suatu komputer. Apa itu benar terjadi ya Pak? Kalau memang itu benar terjadi, pengamanan datanya seperti itu bagaimana sih Pak bisa dilakukan? Dalam hal ini data tersebut dalam bentuk digital ya, dan yang ada di film-film itu kurang lebih benar. Memang ada pengamanan data seperti itu. Yang tulisan acak-acakan itu namanya enkripsi. Namun kalau di film biasanya secara visual mereka buat dalam adegan yang lebih dramatis atau dilebih-lebihkan. Jadi begini, dalam sebuah perusahaan, data digital biasanya disimpan di dalam storage sebuah sistem komputer atau server. Dan tidak semua orang boleh mengakses data tersebut. Berarti adanya kendali untuk lakukan akses ke data tersebut. Pengamanan data seperti ini biasanya berlapis dengan berbagai teknik atau metode, mulai dari pengamanan fisik seperti satpam, pintu dengan kunci ganda, CCTV, pengamanan administratif seperti pencatatan data orang-orang yang akan masuk ke pusat data, pengamanan jaringan komputer juga digunakan ya, seperti firewall berlapis, intrusion prevention system dipasang di sana, di jaringan, dan lain-lain. Sampai akhirnya pengamanan data itu sendiri berupa enkripsi, tanda tangan digital terhadap data tersebut, sampai stempel waktu kapan data tersebut dibuat. Wah, menarik ya Pak. Saya sudah sering mendengar tentang keamanan jaringan seperti firewall, password, OTP, VPN, atau keamanan fisik seperti kamera CCTV.
Tapi kalau tentang enkripsi itu sendiri, akhir-akhir ini saya sudah sering dengar sih Pak, tapi saya belum tahu. Atau lebih tepatnya, saya belum memahami lebih dalam tentang apa itu enkripsi. Bisa diceritain nggak sih Pak? Ya, simpelnya enkripsi ini adalah salah satu teknik populer dari disiplin ilmu kriptografi dan matematika. Dan pendekatan pengamanannya langsung pada datanya. Nanti pembahasan lebih dalam mengenai enkripsi akan dibahas di video-video di Mart Channel lainnya. Ditunggu ya. Wah, pastinya Pak. Jadi pembahasan keamanan data kita sudahi sampai di sini dulu ya Pak Andreas ya Pak. Terima kasih atas sharing info mengenai keamanan data. Ya, sama-sama Dewi. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau dapat informasi tentang edukasi seputar keamanan data dan teknologi enkripsi, jangan lupa untuk ikutin terus podcast channel Dimat. Sampai jumpa. Bye-bye.